Hai guys, ketemu lagi dengan aku di channel Lady Din. Semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat dan bahagia. Kali ini, aku mau membahas satu cerita tentang seorang mahasiswi yang mempunyai masa depan cerah, namun harus kehilangan semuanya dengan cara yang sangat menyedihkan. Bagaimana kisah lengkapnya? Tanpa basa-basi lama-lama, kita langsung masuk ke ceritanya ya. Sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu video terbaru dari aku. Hey y'all, my name is Eve Carson and I'm your student body president. It's great to be in Chapel Hill. If you're a returning student, can't wait to see you again. If I can help you, or if I can help you figure out how you want to get involved on campus, please come by and let's talk. Eve Carson lahir pada tanggal 19 November 1985. Dia bersekolah di SMA Clark Central, di mana dia terpilih menjadi anggota tim akademik sekolah. Dia memang murid yang pintar dan aktif dalam kegiatan sekolah. Eve sering menghabiskan waktunya menjadi sukarelawan sebagai pendidik di rumah singgah bagi remaja yang pernah dilecehkan dan melarikan diri dari rumah. Eve juga bekerja sebagai asisten lab di laboratorium penelitian di Universitas Georgia. Setelah lulus SMA, dia berkuliah di Universitas North Carolina, di mana dia mengambil jurusan ilmu politik dan biologi. Prestasi akademisnya membuat dirinya diangkat menjadi anggota kehormatan Phi Beta Kappa dan memungkinkannya untuk menjadi penerima beasiswa. Keanggotaan di Phi Beta Kappa terbatas untuk mahasiswa dengan IPK yang sangat tinggi. Dalam mengisi waktu luangnya, Eve mengikuti kegiatan sukarelawan di luar negeri. Dia juga melakukan perjalanan ke berbagai bagian negara di Amerika pada tahun 2004. Dia bahkan pergi ke Ekuador, di mana menjadi sukarelawan di sebuah pedesaan untuk mengajar keterampilan komputer kepada anggota komunitas Shona di hutan Amazon. Dan pada tahun 2006, dia belajar di Havana dan menghabiskan musim panas untuk bekerja dengan unit penelitian medis di Mesir. Eve dikenal sebagai wanita muda yang luar biasa, pintar dan cantik. Segala sesuatu yang dilakukannya itu bertujuan untuk membantu sesamanya. Eve disebut sebagai wanita muda yang bisa merubah dunia. Di sisi lain, ada seorang pemuda yang bernama Lawrence, dan di malam tanggal 4 Maret itu, dia menelpon temannya yang bernama Jason McNeil dan memintanya untuk mengantarkan dirinya ke daerah Chapel Hill. Dia berencana ingin merampok seseorang, namun Jason menolak permintaan itu. Sehingga akhirnya Lawrence pergi mengendarai mobil ibunya dan menuju ke daerah Chapel Hill di mana dia dan temannya yang bernama Demario pergi mencari korban. Kedua pemuda itu memang memiliki sejarah kriminal yang sangat banyak. Catatan kriminal Lawrence termasuk kepemilikan narkoba, pencurian, dan kepemilikan senjata api. Dan saat itu dia sedang dalam masa percobaan karena baru saja membobol masuk ke sebuah rumah. Sedangkan Demario pernah dihukum karena beberapa kejahatan, termasuk kepemilikan marijuana dan mempunyai rencana untuk menjualnya, lalu masuk ke properti orang tanpa izin, perampokan dan penyerangan. Yang juga sedang dalam masa percobaan karena kepemilikan senjata namun dibebaskan dengan uang jaminan $10.000. Sesampainya mereka di Chapel Hill, mereka melihat Eve yang baru saja keluar dari apartemennya dan mau menuju ke mobilnya. Melihat Eve yang seorang diri, mereka langsung memutuskan kalau dia adalah mangsa yang tepat. Mereka berdua masuk ke dalam mobilnya Eve, di mana Lawrence duduk di kursi pengemudi dan Demario masuk ke kursi belakang. Mereka juga memaksa Eve duduk di kursi belakang di mana Demario menyanderanya dengan senjata api. Orang-orang itu mengancam Eve dan membawanya ke beberapa ATM untuk merampoknya. Pada pukul 3:55 di pagi hari, mereka merampoknya sebesar $700 atau sekitar 10 juta rupiah di sebuah ATM. Kemudian mereka mencoba lagi merampoknya di ATM lainnya namun gagal menarik uangnya. Selama penculikan itu, Eve mencoba untuk berunding dengan para penculiknya. Memberitahu mereka kalau mereka bisa mengambil apapun yang mereka inginkan asal jangan ambil nyawanya. Namun kedua pelaku memutuskan untuk menghabisi nyawa Eve karena dia telah melihat wajahnya mereka. Kemudian mereka membawanya ke lingkungan berhutan lebat sekitar 2 km jauhnya dari universitasnya Eve.
Di sana pelaku mengeksekusinya dengan membidik sebanyak 5 kali. 4 tembakan dengan pistol kaliber diarahkan ke bahu kanan, lengan kanan atas, pantat kanan, dan pipi kanan dari Eve. Darah yang ditemukan di paru-paru Eve menunjukkan kalau dia masih bernafas setelah penembakan itu. Dan tembakan kelima yang paling fatal dari sebuah senapan yang diarahkan langsung ke pelipis kanan dan otaknya, di mana tembakan itu melewati tangan kanannya, menunjukkan kalau Eve sempat mencoba untuk melindungi dirinya sendiri. Tubuhnya ditemukan di sebuah persimpangan di Chapel Hill sekitar pukul 5 pagi pada tanggal 5 Maret 2008. Setelah polisi menanggapi adanya laporan bunyi tembakan dari seorang wanita yang tinggal di daerah tersebut. Saksi mengatakan kalau dia mendengar bunyi tembakan 1 kali yang diikuti oleh suara teriakan seorang wanita. Dan kemudian ada bunyi 3 tembakan lagi secara berurutan. Teman sekamar dari Eve yang dipanggil untuk mengidentifikasi tubuh itu. Menurut psikolog forensik dan profiler kriminal, cara korban ditembak menunjukkan kalau pelaku tidak memiliki rasa hormat terhadap orang lain. Karena kasus ini sangat ramai diperbincangkan oleh publik, catatan seperti laporan otopsi dan surat perintah penggeledahan sempat disembunyikan dari publik. Pada 27 Juni 2008, beberapa informasi dirilis. Rincian dalam 6 surat perintah mengkonfirmasi kalau uang sejumlah $1.400 atau sekitar 20 juta rupiah ditarik dari ATM-nya Eve selama 2 hari setelah penembakan. Polisi juga mengungkapkan kalau Demario mengaku sebagai tersangka yang mencoba menggunakan kartu ATM dalam video CCTV yang diambil di sebuah toko swalayan. Dan pada 30 Juni 2008, polisi merilis laporan otopsi di mana pemeriksaan medis tidak menemukan bukti fisik kalau Eve diserang secara seksual. Pada tanggal 12 Maret 2008, tuduhan pembunuhan tingkat pertama diajukan terhadap Demario James Atwater yang saat itu berusia 21 tahun. Temannya Lawrence Alvin Lovett yang berusia 17 tahun pada saat itu juga ditangkap dan didakwa serupa pada hari berikutnya. Dan pada tanggal 7 Juli 2008, kedua tersangka didakwa atas tuduhan tambahan yaitu penculikan tingkat pertama dan perampokan bersenjata. Demario juga didakwa atas kepemilikan senjata api. Pada bulan Oktober 2008, Juri Agung Federal mendakwa Demario atas tuduhan pembajakan mobil dan 3 tuduhan penembakan, di mana tuduhan pembajakan mobilnya berakibat kematian dari korban yang memungkinkan dia untuk menerima hukuman mati. Sedangkan Lawrence yang saat kejahatan itu terjadi masih berusia di bawah 18 tahun, dia tidak dapat menghadapi hukuman mati. Pada tanggal 19 April 2010, Demario mengaku bersalah atas semua tuduhan, berharap dia akan bisa bebas dari hukuman mati. Dan hakim pun menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup ditambah 30 tahun pada 23 September 2010. Dia juga diharuskan membayar ganti rugi sebesar $212.000 seandainya dia dibebaskan. Namun menurut hakim hal itu sangatlah tidak mungkin. Di sidang itu Demario sempat meminta maaf ke orang tuanya Eve, namun orang tua Eve menolak permintaan maaf itu. Dan saat ini dia menjalani hukuman seumur hidupnya di sebuah penjara federal keamanan tinggi di California. Sedangkan Lawrence mengaku tidak bersalah atas semua tuduhan, dan di persidangannya yang dimulai pada tanggal 6 Desember, dia menolak untuk bersaksi. Namun pada tanggal 20 Desember 2011, juri memutuskan dia bersalah atas semua tuduhan. Dan hakim menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Dia sempat mengajukan banding dengan mengungkapkan alasan kalau hukuman seumur hidup untuk seorang remaja sangatlah kejam. Namun pada tahun 2014, Pengadilan Banding North Carolina menguatkan hukumannya Lawrence. Jason McNeil bersaksi di pengadilan kalau Eve masih hidup dan bergerak setelah ditembak beberapa kali dengan pistol, sebelum akhirnya Demario yang menghabisinya dengan senapan. Dia juga menceritakan saat Eve sadar kalau dia akan dibunuh, dia sempat mengajak mereka untuk berdoa bersama. Saat ini Lawrence menjalani hukuman seumur hidup di penjara di North Carolina, dan selama menjalani masa tahanannya, dia melakukan banyak pelanggaran, termasuk mengancam untuk menyakiti staf di penjara, tidak mematuhi perintah,
terlibat dengan geng, dan menggunakan bahasa yang tidak senonoh. Untuk menghormati hidupnya Eve, pihak Universitas North Carolina mendirikan Eve Carson Scholarship, di mana beasiswa ini sepenuhnya dikelola oleh siswa dan diberikan setiap tahun kepada 2 junior di universitas. Kasus ini kembali menjadi perhatian publik pada tahun 2009 setelah finalis American Idol bernama Anop Desai yang merupakan teman Eve berbicara tentang kematiannya di acara itu dan bagaimana hal itu memotivasi dia untuk mengikuti audisi. Well, sampai di sini dulu cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kasus kali ini? Tulis ya pendapat kalian di kolom komentar. Akhir kata, terima kasih karena sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!